Ada memang orang-orang yang dari lahir punya kemampuan tertentu yang tidak umum, yang tidak dimiliki oleh orang-orang lain. Yang kadang masih percaya Tuhan, tapi masih kadang ya menyimpang, masih percaya juga dengan hal-hal seperti itu. Nah, penyebab traumanya lupa karena dari alam sadar, bawah sadar ke tidak sadar, tapi akibatnya terus terjadi. Hai Sobat SIC, welcome back to Sharing is Caring, yaitu suatu wadah yang terbentuk karena adanya keresahan-keresahan yang muncul dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami coba mencari jawabannya dari sahabat-sahabat spesial kami. Semoga sharing ini dapat menambah referensi dan bermanfaat untuk Sobat SIC. Kata okultisme terdengar seperti asing dan mungkin banyak juga orang yang tidak paham dengan arti dan makna okultisme itu sendiri. Menurut KBBI, okultisme sendiri mempunyai arti yaitu suatu kepercayaan kepada kekuatan gaib yang dapat dikuasai oleh manusia, yang dimana katanya okultisme ini dapat digunakan untuk membuat orang menjadi hebat, digunakan untuk hal tidak baik, dan lain sebagainya. Dan sepertinya di zaman sekarang ini mulai banyak bermunculan konten-konten yang membahas mengenai okultisme dan adakah keterkaitan antara okultisme dan satanisme? Nah, ada juga kan sekarang yang lagi tren itu kan kayak anak-anak indigo ya, Pak Sigor ya, yang bisa merasakan kehadiran suatu roh, terus atau bisa melihat suatu roh dan lain. Apakah itu juga disebut termasuk dalam okultisme atau gimana? Atau karunia Tuhan begitu ya? Begitu. Ya, baik. Sekarang begini, kalau indigo itu kan bahasa zaman sekarang ya, itu baru muncul mungkin 1-2 abad terakhir begitu ya. Dan bukan berarti bahwa sebelum istilah itu muncul, fenomena itu tidak ada ya. Dari dulu fenomena ini sudah ada. Artinya begini, ada memang orang-orang yang dari lahir punya kemampuan tertentu yang tidak umum, yang tidak dimiliki oleh orang-orang lain. Nah, kalau kita tanya ke psikologi, seperti kawan saya yang meneliti ribuan orang yang mengalami gangguan kerasukan, maka dia bilang sebetulnya manusia itu sebetulnya punya indera keenam. Punya indera keenam. Jadi di luar 5 indera itu mata, telinga, mulut, ini juga ya perasa gitu ya. Di luar 5 indera itu sebetulnya ada indera keenam. Tetapi indera keenam itu karena dia tidak nampak jelas, kalau 5 indera kan jelas ya. Ini dianggap kemudian tidak ada atau kemudian makin hilang dari keberadaan manusia. Tapi ada waktunya nanti di mana indera keenam itu mungkin akan kemudian disadari oleh semua manusia gitu. Nah, kemudian dia melakukan penjelasan atau penelitian, kawan saya ini, dan berkata bahwa sebetulnya yang disebut indigo adalah mereka yang indera keenamnya lebih peka dibandingkan rata orang-orang lain. Itu menurut dia begitu. Nah, dalam pengalaman saya melihat cukup banyak orang yang dari kecilnya punya kelebihan tertentu. Kelebihannya itu bisa antara lain merasakan kehadiran sesuatu yang tidak terlihat, yang tidak terdengar. Jadi dia melihat yang tak terlihat, mendengar yang tak terdengar. Tapi bisa juga pada prediksi ke depan. Nah, kalau dilihat dari psikologi mungkin itu bagian dari indera keenam seseorang yang lebih kuat dibandingkan yang lain, itu mungkin saja. Tapi bisa juga kita lihat bahwa ini adalah semacam kelebihan yang Tuhan berikan pada yang bersangkutan. Tapi sebagai pendeta tentunya saya akan berkata itu mesti dicek dulu apakah itu sebatas pengaruh lingkungan, bahkan budaya, ataupun kemudian warisan dari nenek moyang yang diberikan kepadanya begitu. Nah, sebagai orang percaya tentunya kita memahami semua talenta dari Tuhan. Nah, karenanya kalau kita lahir baru atau bertobat atau apapun istilah yang kita gunakan, kemampuan itu harus kita serahkan pada Tuhan gitu. Nah, kalau misalnya saya bersaksi tentang teman saya gitu, ada istri seorang hamba Tuhan yang punya kemampuan luar biasa gitu, melihat, mendengar, dan di tempat-tempat tertentu sense-nya begitu kuat, bahkan dia juga bisa tahu apakah seseorang akan meninggal atau tidak dan seterusnya. Dan ini bukan cuma 1-2 orang loh. Saya ketemu cukup banyak orang yang seperti punya indera keenam, tahu kapan seseorang akan mati.
Bahkan ada salah satu penatua di gereja Protestan, begitu. Dan kemudian dia terlibat di pelayanan sebagai penatua di bidang diakonia sosial. Jadi kalau dia lagi ke Bandung, gereja di Jakarta, ada anggota jemaat yang sakit, nah kalau dia rasa ini orang bakal meninggal, dia akan pulang dari Bandung cepat-cepat ke Jakarta. Dan betulan meninggal. Tapi kalau misalnya dia rasa ini orang nggak akan meninggal, dia nggak akan cepat-cepat pulang, karena dia tahu ini nggak akan meninggal, gitu. Nah, sebagai orang percaya, kemampuan ini mesti kita serahkan pada Tuhan. Nah, kalau yang tadi istri gembala itu kan ketakutan, maka saya katakan ketakutannya harus disingkirkan. Nah, ketika kita serahkan kepada Tuhan, maka kemudian kita memberdayakan itu bukan untuk kehebatan kita. Kalau kayak dukun kan untuk cari duit, buat populer, buat macam-macam gitu. Tapi intinya dirinya sendiri. Nah, kalau kita sudah di dalam Tuhan, itu semua bukan buat diri kita, buat Tuhan, kemuliaan Tuhan, dan buat melayani sesama. Maka selalu kalau ada orang yang tanya indigo gimana, buat saya bukan itu poin pentingnya. Poin pentingnya adalah kemampuan, talenta, karunia yang dia punya, dia pakai untuk Tuhan atau untuk diri sendiri. Kalau untuk Tuhan, jelas berbasis Tuhan, berasal dari Tuhan. Tapi kalau dia pakai untuk diri sendiri, ya ini berarti udah bukan dari Tuhan lagi, gitu. Jadi penentuannya adalah di situ sebetulnya. Karena kalau lihat dari indera keenam tadi, kalau memang setiap kita bisa, sebenarnya bisa kita berdayakan. Itu yang disebut dengan manusia roh. Hanya kan karena zaman berkembang kita patokan pada yang kelihatan saja, kita anggap ini nggak ada gitu. Kira-kira begitu. Iya, baik. Nah, berarti kalau sobat SIC nih yang punya kemampuan atau karunia untuk bisa merasakan atau melihat, nah itu kembalikan lagi untuk kemuliaan Tuhan, pakai untuk pelayanan ya Bapak ya. Dan pertama jangan takut dulu. Jangan takut. Jangan takut. Karena itu dari Tuhan, gunakan untuk Tuhan, tapi awalnya jangan takut dulu. Jangan takut. Setelah jangan takut, kemudian gunakan sebagai bagian dari tubuh Kristus. Karena kita kan gereja. Gereja tubuh Kristus ini, kelingking semua ini kan nyatu di badan kita ini. Sehingga jempol punya fungsinya, kelingking punya fungsinya. Jempol ini kan buat menggenggam. Kalau jari kita jempol semua kan repot ya. Iya, betul. Tapi kalau nggak ada jempol kan jatuh nih, nggak ada yang mengikat gitu. Sehingga jempol saja punya fungsi yang khusus dibandingkan kelingking. Sehingga berarti tiap kita itu punya tempat di gereja. Dan tempat kita di gereja sebagai tubuh Kristus itu kemudian berkaitan dengan karunia. Karunia yang Tuhan berikan, misalnya seperti kemampuan ngerasa di sini ada roh-roh jahat. Maka itu harus dipakai dalam kerangka tubuh Kristus tadi, begitu. Baik. Nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak Sigor ya. Nah, lalu apakah okultisme itu berpengaruh terhadap orang percaya? Nah, kan kebanyakan juga masih mungkin ada beberapa sobat SIC di sini juga mereka yang kadang masih percaya Tuhan tapi masih kadang ya menyimpang, masih percaya juga dengan hal-hal seperti itu. Nah, pengaruhnya apa sih kalau misalkan kita terlalu menaruh harapan kita pada hal-hal seperti itu? Ya, baik. Saya mau menjelaskan pada dua bagian dulu. Yang pertama, kalau kita menaruh pengharapan pada hal-hal seperti itu, lama-lama kita bisa meninggalkan Tuhan. Ujungnya pasti akan meninggalkan Tuhan, karena kita bergantung pada sesuatu yang lain di luar Tuhan, kan. Kalau titik ekstrimnya misalnya, kamu tadi cerita di Ambon misalnya dikasih jimat gitu. Kan kamu itu akan membuat kamu bergantung pada jimat itu. Dan bukan bergantung pada Tuhan. Nah, lama-lama akan membuat kita menjauh, bahkan hilang dari Tuhan, karena kita bergantung pada kuasa lain di luar kuasa Tuhan. Tapi memang di sisi yang lain, ini ada kejadian di kalau saya nggak salah Sulawesi. Ada seorang anak muda punya motor, motornya dicuri. Hilang kan motornya nih, motornya dicuri hilang. Terus dia nanya pendeta, Pak Pendeta, motor saya hilang. Tolong dong doakan supaya motor saya balik. Nah, kalau pendeta ditanya gitu gimana? Pendeta paling bilang, ya sabar dalam penderitaan, gitu ya. Sabar dalam penderitaan, kuatlah dalam menanggung penderitaan. Itu penderitaanmu, itu salibmu, gitu kan. Paling pendeta gitu. Terus dia kecewa dengan ucapan pendeta itu, jawaban pendeta itu. Dia cari dukun. Pak dukun, tolong dong, kasih tahu motor saya dicuri itu di mana. Terus dukun dengan kesaktiannya, ya dia panggil roh atau apalah gitu, divinasi atau apa. Terus dia bilang, oh motormu ada di sini, di sini, di sini. Cari di situ motormu ada. Ini kejadian sungguh-sungguh pernah terjadi. Terus dia kerjakan dengan apa yang dukun itu persis katakan. Kemudian dukun itu bilang, anak muda itu bilang, karena ternyata benar seperti itu, anak itu bilang gini, oh ternyata dukun lebih sakti dari pendeta. Ya dari segitu iya. Tapi sekarang persoalannya adalah gini, apakah hasil membenarkan proses?
apakah hasil membenarkan proses? Apakah dengan dia ketemu sepeda motor itu berarti proses itu dibenarkan karenanya? Nah, ini yang harus hati-hati. Nah, si pendeta sebetulnya nggak salah. Justru si pendeta itu mendorong kita melalui proses itu. Ketika kita kehilangan motor, ada proses yang harus kita lalui. Pertama misalnya, berarti kamu nggak jaga motormu dengan baik, kamu nggak kunci motormu dengan baik, kamu nggak taruh dengan baik, dan seterusnya. Tapi yang kedua, berarti kalau Tuhan izinkan terjadi, berarti Tuhan ingin kau lewati proses itu. Dan seterusnya. Nah, ini pokok yang sebetulnya mesti kita jelaskan juga, karena banyak orang cari shortcut, cari duk itu kan shortcut yang mau dicari. Sementara Tuhan kan bukan shortcut, Tuhan justru ingin proses. Jadi bukan hasil membenarkan proses gitu, proses yang kemudian menentukan hasil begitu. Nah, ini yang mesti kita perhatikan. Jadi kalau ditanya kemudian ada pengaruhnya, yang kedua, kalau kita bermain dengan itu, saya punya ada kenalan gitulah ya di gereja saya. Salah seorang anggota familinya ikut perdukunan. Rupanya nggak kuat. Lama-lama jadi gila dia. Jadi gila. Sempat tinggal di jalanan. Terus kalau diambil sebentar doang, beberapa waktu balik lagi ke jalanan. Dan akhirnya tiba pada titik di mana kemudian dia meninggal. Karena dia tidak kuat. Saya juga punya kenalan satu lagi, dulu jualan furnitur, langganan orang tua saya, kalau perbaiki mebel, terutama yang jati, biasanya panggil dia. Dan ternyata kemudian dia ikut perdukunan juga, dan dia nggak kuat. Mulai oleng kejiwaannya gitu. Nah, jadi kalau ditanya, apakah ada pengaruh terhadap orang percaya? Ya kalau kita menggeluti itu betul-betul, lama-lama jiwa kita juga bisa oleng gitu. Nah, yang ketiga, karena ini aspek psikologis, jadi gangguan-gangguan roh-roh itu pasti bersinggungan dengan jiwa. Karena domainnya itu di kejiwaan, di jiwa kita, ya. Jadi ini roh, ini jiwa itu berkaitan, domainnya karena di jiwa tadi. Nah, karena domainnya di jiwa, maka dia sangat bergantung pada aspek kejiwaan kita. Jadi tidak berarti bahwa kalau saya jadi percaya berarti saya nggak akan bisa diganggu roh jahat. Nggak begitu juga gitu. Karena orang percaya bukan berarti selalu punya jiwa yang sehat. Justru kebalikannya, karena itu kita mesti bertanggung jawab menjaga jiwa kita sehat selalu. Gitu. Kalau jiwa kita nggak sehat, kita tetap bisa mengalami gangguan-gangguan. Ketika saya jelaskan misalnya syarat-syarat, misalnya keyakinan pada dunia spiritual, kemudian kondisi psikologis, kondisi kesehatan, yang kemudian kalau didetailkan gitu ya, misalnya cara berpikir yang naif, yang kontradiktif, yang kemudian emosional, tertutup, dan lain-lain begitu. Kalau dia terus memelihara jiwa yang tidak sehat seperti ini, ya dia bisa kapanpun mengalami gangguan-gangguan begitu, dan akan berdampak pada dirinya. Karenanya justru yang terpenting sebetulnya adalah apakah jiwanya sudah sehat dan utuh. Gitu. Itu yang tadi saya sebut dengan jiwa yang retak tadi. Gitu. Nah, kalau dia jiwanya sehat dan jiwanya utuh, dia tidak akan mengalami gangguan apapun. Gitu. Dan bicara retak ini, kita nggak cuma kayak gelas ini, nggak cuma retak satu di sini. Gitu. Dia bisa retaknya di banyak tempat. Gitu. Nah, karenanya jiwa yang utuh, jiwa yang sehat itu adalah ketika keretakan ini kemudian disembuhkan. Begitu. Nah, dalam konteks itu kita nggak akan mengalami apapun lagi begitu. Kalaupun dia mengganggu gitu ya, dia hanya di luar sana, dan kita dengan punya keyakinan saya adalah anak Tuhan yang diberi kuasa oleh Tuhan, kita tinggal bisa bilang pergi kamu gitu. Atau misalnya kalau saya pernah satu kali saya ngajar di STT di daerah Malang, block teaching. Kemudian saya tidur di guest house-nya. Ketika saya tidur, saya terbangun itu posisi saya di sini, di sebelah sini ada sosok yang sangat tinggi gitu, tinggi besar gitu. Terus saya lihat begini, saya cuma berkata, kamu gangguin saya, terus saya tidur lagi gitu. Terus rupanya dia nggak mau pergi juga, saya kebangun lagi, rupanya dia masih di situ. Begitu saya lihat dia masih di situ, saya katakan, kamu jangan ganggu saya, pergi. Dalam nama Yesus saya usir kamu keluar. Dalam nama Yesus pergi dan jangan ganggu saya. Terus saya tidur, dia udah nggak ada. Dan ini bukan 1-2 kali, saya mengalami beberapa kali. Tapi artinya dia tidak akan mampu mengganggu kita karena kita menjadi jiwa yang utuh, jiwa yang sehat tadi. Tapi kalau jiwa kita belum utuh, belum sehat, kita bisa ketindisan misalnya. Ya, diganggu waktu kita tidur gitu kan. Atau bisa diberikan berbagai macam serangan, cemas, takut, anxiety, dan lain-lain gitu.
Nah, tadi ada menyinggung sedikit jiwa yang retak gitu ya Pak Sigor ya. Nah mungkin ini pertanyaan dari saya sendiri. Penyebabnya itu apa sih Pak biasanya? Kalau kenapa atau hal apa yang membuat sampai jiwa kita tuh bisa retak gitu dan mudah masuk hal-hal seperti itu? Ya, baik. Ini pertanyaan yang menarik. Sebetulnya setiap orang punya jiwa yang retak. Bedanya mungkin ada yang retaknya halus, kalau kayak ban tuh bocor halus. Iya. Tapi ada juga yang retaknya besar, ada yang besar sekali gitu. Nah, penyebab retak itu apa? Penyebab retak adalah segala kejadian yang ada di luar kita, yang kita biarkan memengaruhi kita secara negatif. Apapun itu. Jadi segala kejadian yang ada di luar kita, yang negatif mungkin menurut kita, tapi kemudian kita biarkan memberi pengaruh negatif pada diri kita. Yang bagi orang lain belum tentu negatif. Belum tentu kejadian itu negatif bagi orang lain dan karenanya tidak berdampak negatif. Bagi orang yang lain lagi bisa saja itu negatif tapi tidak beri dampak negatif bagi dia. Tapi bagi orang yang lain itu negatif dan beri dampak negatif. Nah, ketika beri dampak negatif disitulah mulai terjadi keretakan. Misalnya, saya lihat punya cincin kawin berarti sudah menikah Jansen ya. Misalnya Jansen ketemu orang tua, terus terus mertua kamu melecehkan kamu. Negatif toh? Iya. Tapi masalah kemudian kamu terima itu jadi negatif atau tidak kan bergantung kamu. Oh iya betul kan? Iya. Nah, ketika misalnya perkataan mertua, ini contoh saja ya. Iya. Ya, misalnya perkataan orang tua menghinakan kamu. Itu adalah pilihan apakah itu akan berdampak pada kamu atau tidak. Ketika kamu memilihnya secara negatif dan berdampak, kamu retak di situ. Retak di situ. Gitu. Tadi Mike dengar cerita Om Oki katanya punya problem dengan kucing. Nah, itu nanti bisa ditanya sama Om Oki. Tapi itu salah satu wujud keretakan tadi gitu. Nah, saya banyak sekali punya pengalaman di masa lalu yang jadi trauma buat saya. Yang jadi trauma. Saya tadi cerita misalnya nih kuku saya pendek-pendek nih. Dulunya waktu kecil saya suka gigit-gigit kuku. Dan saya sudah lupa penyebab kenapa saya suka gigit kuku. Tapi kemudian setelah saya mendalami materi-materi ini, saya kemudian melakukan self-reflection. Dan ternyata waktu saya TK dan SD, saya itu ketakutan nonton film G30 SPKI. Tahu ya film itu ya, yang zaman Orde Baru itu ditayangkan dan kita wajib nonton itu tiap 30 September kan. Nah, di salah satu adegannya di lubang buaya itu kan orang yang ditangkepin itu ada yang disiksa, dicabut-cabut kukunya. Kukunya dicabut-cabut. Nah, bayangkan film itu ditonton oleh anak kecil. Saya waktu itu usia TK atau kelas 1-2 SD. Itu bikin saya ketakutan sekali. Bayangan saya waktu itu, nanti kalau saya udah gede terjadi lagi begini, saya ditangkap, saya dicabut, kan sakit sekali kuku saya. Maka saya gigit-gigit, kalau gini kan nyabutnya susah. Yang mau nyabut bakalan stres, gimana nyabutin kuku kayak begini kan. Itu logika anak kecil saya, trauma itu gitu. Dan karena saya gigit-gigit terus gitu. Panjang dikit aja saya gigit. Nah, penyebab traumanya lupa karena dari alam sadar, bawah sadar ke tidak sadar. Tapi akibatnya terus terjadi. Nah, ketika saya lakukan self-reflection gitu ya, meditasi pribadi, saya dalami batin saya, oh ini sebabnya. Nah, setelah itu saya menggumuli dan berdamai dengan Tuhan, dan hilanglah sebabnya. Begitu, dan udah berdamai dengan itu, retaknya hilang. Dan ada banyak lagi retak yang lain gitu. Jadi intinya penyebab retak itu adalah kejadian yang menurut kita negatif, dan kita biarkan memberi dampak negatif pada jiwa kita. Begitu. Kira-kira begitu. Ya, baik Pak Sigor, terima kasih untuk jawabannya. Nah, lalu ini mungkin pertanyaan yang terakhir Pak Sigor ya. Boleh nggak ngasih tips buat Sobat SIC, buat saya juga, buat teman-teman yang ada di rumah, agar kita tuh bisa istilahnya terhindar atau tidak berhubungan dengan hal-hal yang berbau okultisme tersebut? Ya, baik. Terima kasih Sobat SIC. Satu hal yang penting, kalau kita sudah menjadi orang percaya, ya Alkitab bilang, kalau kita percaya, Efesus 1 ayat 13, dalam hati kita dimeteraikan Roh Kudus. Nah, kalau kita sudah punya Roh Kudus, berarti kita punya Roh Allah yang jauh lebih besar dari roh apapun di dalam dunia ini. Nah, karena kita punya Roh Allah yang jauh lebih besar daripada roh-roh yang ada di dunia ini, sebetulnya bersama Allah, tapi tentunya ya, bersama Kristus kita ini lebih kuat dibandingkan roh-roh itu, gitu. Nah, kalau bersama Kristus
Ya tadi itu ya, roh Allah yang jauh lebih besar daripada semua roh dunia itu. Kalau kita bersama Kristus, roh Allah bersama kita, maka berarti kita lebih besar daripada roh-roh itu. Dan karenanya kita nggak butuh roh-roh itu, nggak butuh segala macam jimat, klinik atau apapun itu. Dan juga di sisi yang lain kita nggak perlu takut dengan apapun itu, serangan-serangan segala macam, karena kita memiliki roh Allah yang diam dalam diri kita tadi. Gitu. Kita bisa melawannya. Nah, tapi kita bisa melawannya kalau apa? Kalau kita memiliki jiwa yang utuh dan yang sehat tadi. Nah, untuk itu kita harus memiliki jiwa yang sehat dan utuh. Dan itu jadi tanggung jawab kita untuk membuat jiwa kita utuh. Dengan apa? Dengan firman Tuhan tentunya. Dengan diperhadapkan terus pada firman Tuhan, berkaca pada firman Tuhan. Nah, setelah kita secara teguh melakukan itu terus, kita akan kuat menghadapi apapun. Gitu, dalam bisnis, dalam sekolah, dalam apapun, orang lain boleh pakai, kita mengandalkan Allah yang hebat dan kita nggak perlu itu. Jadi bukan cuma tidak akan kena kepada kita, tetapi kemudian kita bahkan juga bisa jadi berkat kepada orang-orang di sekitar kita. Dengan kita, oh nggak usah begitu, kita andalkan Tuhan. Dengan andalkan Tuhan kita bisa melakukan bahkan yang lebih besar dari itu. Begitu. Baik. Terima kasih Pak Sigor sebelumnya untuk semua jawabannya yang sudah diberikan, dan semoga apa yang kita sharingkan, apa yang kita diskusikan bisa jadi perspektif yang baru untuk sobat-sobat SIC di rumah. Nah, sebelumnya saya mau disclaimer dulu, pertanyaan atau keresahan yang muncul ini itu semuanya berasal dari kami orang-orang yang tidak sempurna, dan pandangan ini ya mungkin bisa membantu sobat SIC untuk lebih memandang kehidupan itu dari sisi Kristiani, dan pasti di antara teman-teman juga ada beberapa pandangan yang berbeda, tapi di sini kita sharing dan semoga kita dapat pandangan yang baru. Dan sebelum kita mengakhiri podcast kita di hari ini, kita mau sama-sama baca itu ya Pak Sigor ya. Boleh saya hitung 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3. Because sharing is caring, dari Sukabumi sampai ke ujung bumi. Oke, terima kasih semuanya. Tuhan berkati. Bye. God bless you.